karena ini sudah ada laporan dari 2 laptop. Oke, siap-siap. Oke, berarti secara fasilitas kita udah siap ya, meskipun daring Bapak Ibu insya Allah bisa kita praktekkan. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa demi kelancaran kegiatan kita ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Materi kita sudah ada di LMS, video kita juga sudah ada di LMS. Kemudian saya juga sudah menyiapkan video potongan ya Bapak Ibu. Jadi yang ada di LMS itu 5 tahapnya sekaligus diputar. Nah, saya juga menyiapkan potongan-potongannya. Nah, jadi maksud dibuat video itu kalau Bapak Ibu tertinggal atau mau mengulang kembali dari awal, tinggal putar saja video itu, begitu kan ya? Karena apa yang ada di dalam video sama dengan apa yang akan disampaikan di sini. Nah, tetapi semaksimal mungkin kita coba bersama-sama lakukan bersamaan, gitu kan ya? Nah, video itu alat bantu kalau kita tertinggal, lupa bisa diputar ulang. Bapak Ibu, gambaran umumnya begini ya, karena ini manajemen laboratorium komputer gitu kan ya. Laboratorium komputer itu kan tidak mesti digunakan untuk praktikum mata pelajaran komputer ya. Bisa jadi mata pelajaran apapun yang butuh bantuan komputer, ujian-ujian apapun yang butuh bantuan komputer bisa dilakukan di laboratorium komputer. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, pihak BIMTEK memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu bagaimana sih supaya lab komputer itu bisa di-manage, bisa dikelola secara lebih optimal. Nah, kita menyarankan salah satu optimalisasi itu berbantuan aplikasi, Bapak Ibu. Nah, ilustrasi umumnya begini, Bapak Ibu, gambaran umumnya. Kalau kita mengelola lab secara konvensional, secara ekstrim, saya punya contoh, misalkan kita punya lab 1, lab IPA, misalkan di lantai 1, lab IPS di lantai 2, lab bahasa lantai 3, kurang lebih begitu ya. Maka ketika kita diberi kepercayaan mengelola laboratorium komputer, untuk memastikan betulkah ada praktikum jam 7 di 3 lab tersebut, kita harus pantau kan, cek di lab 1, naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, oh ternyata sudah berjalan, gitu kan ya. Begitu jam 9 praktikum selesai, kita juga harus memastikan apakah semua peserta didiknya sudah keluar atau belum, gitu kan ya, komputernya dimatikan atau tidak. Maka kita akan melakukan cara yang sama. Masuk ke lab 1, naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, ternyata semua sudah selesai, gitu kan ya. Oh, ternyata masih ada komputer yang nyala, ya kita matikan saja di setiap lab yang komputernya nyala. Nah, 2 aktivitas itu Bapak Ibu dengan berbantuan aplikasi ya, dalam satu jaringan yang sama syaratnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa duduk manis di depan laptop untuk melakukan itu semua, gitu kan ya. Jadi untuk melihat lab komputer di lab 1, tinggal lihat di laptop kita. Oh, komputer 30-nya sudah nyala, peserta didik sudah masuk semua. Di lantai 2 juga sama, cukup lihat di laptop. Di lantai 3 juga sama. Jadi tidak usah datang secara fisik. Kalau praktikumnya sudah selesai, Bapak Ibu, masih ada komputer yang nyala, tinggal kita matikan saja dari laptop kita, ya, Bapak Ibu. Nah, itu contoh seperti itu ya. Lalu bagaimana manfaat aplikasi ini kalau kita ngajar di lab? Nah, kalau ngajar di lab, Bapak Ibu kadang seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang di depan komputer, saya ngajar Bapak Ibu di lab. Pertanyaannya, yakinkah anak-anak kita melihat komputer di layar seperti yang kita inginkan ya? Kita ngajar materi X gitu. Betul nggak di komputernya melihat materi X? Kan belum tentu ya Bapak Ibu ya, seperti itu gitu. Nah, bagaimana memastikannya? Saya ingin lihat si A buka apa, bisa kelihatan dari laptop kita, nggak usah datang ke sana, gitu kan ya. Atau setiap saya menjelaskan, anak-anak itu fokusnya bukan ke saya di depan, tapi malah ke depan layar. Ya udah, biar fokus, laptopnya saya kunci semua. Nah, jadi semua komputernya dikunci, Bapak Ibu, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka anak-anak akan melihat ke kita. Gitu kan ya, itu dalam konteks pembelajaran. Atau kita mau membantu peserta didik, Pak, yang ini bagaimana? Nah, kalau praktikum di lab kan kita datang. Baru juga nyampe ke si A, si B udah beriak lagi, Pak ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi bolak-balik gitu kan ya. Nah sekarang cukup ketika si A bertanya, kita lihat buka laptop si A. Nah kita kendalikan. Nah, jadi laptop si A bisa dijalankan di komputer kita, Bapak Ibu. Nah kurang lebih begitu ya Bapak Ibu gambaran umumnya.
Kita juga bisa ngasih pesan ke lantai 3, anak-anak waktunya sudah habis, silakan keluar dari laptop kita tanpa kita harus naik ke lantai 3. Kurang lebih begitu ya Bapak Ibu gambaran umumnya. Nah, bagaimana kita mempraktekkannya? Baik, mayoritas kita sudah punya 2 alat Bapak Ibu ya. Syarat pertama, nanti kalau teorinya Bapak Ibu nanti di akhir saya slide-nya berikan ya, kita langsung praktis saja ya. Mudah-mudahan di akhir tidak ngantuk Bapak Ibu karena ini psikomotor, kita gerak ya melakukan sesuatu ya insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekarang pastikan 2 komputer itu sudah nyala, lalu kita cek spesifikasi komputer kita ya. Izin saya share screen di sini. Oke, Bapak Ibu untuk tahu spesifikasi komputer kita, mangga silahkan dicek di Windows Explorer ya, dibuka. Nah, lihat di bagian disk PC-nya Bapak Ibu, ini coba klik kanan ya, Properties. Nah, dicatat Bapak Ibu. Nah, kita butuh berapa tipe komputer kita? Ini 64 bit atau 32 bit. Nah, yang saya ini 64 bit. Lalu nama komputernya kita butuhkan ini device name atau komputer name ya. Oke ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, masuk ke Windows Explorer, buka disk PC, lihat di bagian disk PC klik kanan Properties. Ini identitas komputer kita ya. Sebagai pemantau maupun satu lagi yang akan dipantau. Oh, berarti komputer kita 64 bit. Namanya ini desktop B6 dan seterusnya ya. Baik, kalau sudah ketemu spesifikasi komputer kita, boleh laporkan di chat Bapak Ibu. Komputernya 64 atau 32. Silakan tulis 64 atau 32. Mangga di chat ya. Oke, silakan tulis di chat laptop Bapak Ibu. Oke, sudah ketemu 64 bit, 64 bit. Ada yang kedua-duanya 64, mungkin ada yang 64 32 ya. Dua-duanya dicek ya. Oke, sip ya. Ibu Bu Nur itu 32 ya. Oke, ada yang 164, 132. Oke, komplit ya. Jadi Bapak Ibu nggak masalah di 6432-nya. Nah, kenapa kita harus tahu 64 atau 32-nya? Karena aplikasi yang kita download itu bitnya harus sesuai. Nah, ini link aplikasinya, saya kirim di chat dulu ya. Bentar Bapak Ibu. Oke, sip ya. Nah, Bapak Ibu ada link Feyon download. Mangga silahkan klik ya itu. Nanti saya share screen akan keluar seperti ini. Feyon. Nah, ini muncul kan ya Bapak Ibu. Oke, sip. Karena Bapak Ibu sudah tahu bit Windows Bapak Ibu, mangga di-download sesuai bitnya di 2 komputernya Bapak Ibu ya, sambil nunggu. Di komputer sekarang ini yang dipakai Zoom Bapak Ibu, akan kita gunakan sebagai komputer pemantau. Nah, yang satu lagi, yang sebelah Bapak Ibu, sebagai komputer yang akan dipantaunya. Mangga di-download di masing-masing, yang 64, 64, yang 32, 32. Nanti kita akan install. Tapi untuk instalnya berbarengan ya Bapak Ibu, karena ada syarat-syarat tertentu. Kalau salah nanti akan repot di akhirnya. Silakan. Mangga di-download, saya akan share screen nanti materi. Sebentar ya. Di-download Bapak Ibu, kalau sudah di-download ya. Oke. Seperti biasa Bapak Ibu nanti install ya. Ini teorinya saja ya Bapak Ibu, bisa dibaca di sini sistematika materi. Jadi ada 5 tahap Bapak Ibu yang akan kita lakukan. 1, nginstal Feyon di komputer master pemantau. 2, mengkonfigurasinya. Ketiga, nginstal Feyon di komputer klien. Keempat, mengkonfigurasinya. Kelima, baru memonitoringnya. Ini teorinya. Ya, mangga. Berarti sekarang langsung kita pindahkan juga file ini ke komputer satu lagi, Pak? Boleh dipindahkan atau di-download saja, Bu, langsung di komputer satunya lagi. Nggak usah pindahkan. Jadi di komputer satu laginya, buka Feyon, download lagi, gitu. Jadi masing-masing nge-download gitu ya, Bu, ya? Oh ya, berarti kedua komputernya harus koneksi internet ya, Pak, ya? Betul, betul. Oh, Harus baik. koneksi internet, mangga, Bu. Ya. Karena harus ada satu jaringan,
Nanti ada syaratnya ya. Jadi Bapak Ibu begini arsitekturnya. Ini teacher PC, maksudnya ini adalah komputer yang akan kita gunakan sekarang sebagai pemantau. Nah, student PC ini adalah komputer-komputer yang akan dipantau. Nah, karena kita akan simulasikan dengan 2 komputer, jadi cukup 2 saja. 1 pemantau, 1 yang dipantau. Ini teori tentang manajemen lab ya, manajemen Bapak Ibu dibaca saja ini mah. Intinya kalau bicara manajemen tidak jauh dari perencanaan, pengorganisasian, dan ujung-ujungnya itu adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau memanage lab pakai aplikasi mudah-mudahan lebih efektif dan efisien. Ini kompetensi kepala laboratorium, diantaranya memantau kegiatan praktikum. Kita akan coba minta bantuan aplikasi. Nah, Bapak Ibu, di sini fungsinya. Lihat, monitoring dan controlling. Jadi layar komputer yang ada di sebelah kanan ini digambar Bapak Ibu di slide ya, itu menunjukkan komputer-komputer yang akan kita pantau. Jadi kalau di lab ada 30, ke 30-nya bisa tahu si A sedang buka apa, si B buka apa, dan seterusnya. Ini monitoring. Yang kedua, controlling Bapak Ibu. Kalau kontrol itu mengendalikan. Jadi kita bisa ngunci. Saya kunci komputer kamu biar kamu fokus ke depan. Bisa, itu mengendalikan. Saya jalankan dari laptop saya, berarti saya menjalankan aplikasi yang ada di komputer siswa, itu bisa. Itu controlling ya. Oke, ini fitur-fiturnya Bapak Ibu, ngirim pesan, mengunci, menyalakan, mematikan demo dan lain sebagainya. Ngirim pesan, ini. Nah ini speknya Bapak Ibu, ini ada banyak aplikasi, punya kelebihan kekurangan masing-masing untuk memantau lab. Ini salah satunya, ini bisanya di Windows atau Linux ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah Bapak Ibu download, kan kita akan nginstal nih. Nah, kita akan bertahap saja, nginstalnya di master dulu. Pak, saya ingin langsung di klien juga boleh, tapi ini catat dari awal Bapak Ibu ya, ada bedanya. Kalau yang master nanti pada saat nginstal, ini dicentang dua-duanya. Kalau untuk komputer yang akan dipantau, dicentangnya hanya satu Bapak Ibu, yang intercept-nya saja. Itu saja bedanya ya. Saya ulangi, untuk nginstal, mangga Bapak Ibu boleh mulai, hanya bedanya. Untuk komputer yang akan dipantau, dicentangnya hanya satu ini saja. Oke, boleh ya Bapak Ibu? Daripada nunggu lama, saya mau nginstal langsung, boleh. Nah, untuk komputer yang dipakai Zoom sekarang, saya sarankan sekarang sebagai pemantaunya Bapak Ibu, untuk memantau ya. Maka nanti pada saat nginstal, centang dua-duanya. Nah, sedangkan untuk yang kliennya, centangnya hanya satu, itu saja bedanya. Setelah itu kita masuk tahap konfigurasi bersama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah potongan-potongan video yang akan saya kirim nanti di grup Bapak Ibu, mangga. Yang di LMS sudah ada, tapi gabungan kalau ini dipotong-potong. Bagaimana nginstal master, bagaimana konfigurasi master, bagaimana nginstal klien, bagaimana konfigurasi klien, bagaimana memonitoring, dan bagaimana ini gabungan 1-5 ya. Oke. Itu sudah ada Bapak Ibu. Baik, mohon laporannya sudah di-download. Nah, jawab sudah atau belum? Mangga, Bapak Ibu. Kita akan install bersama-sama. Silakan dibuat laporan. Alhamdulillah sudah ya, sudah di-download, sudah di-install ya, dan di-install. Oke, yang sudah di-install untuk yang komputer master centang dua-duanya ya, Bapak Ibu, nggak apa-apa. Tapi untuk klien hanya satu yang dicentangnya. Boleh Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kita akan langsung sudah. Baik. Kalau yang sudah Bapak Ibu, karena kita untuk master, boleh langsung diinstal ya, sebentar. Boleh langsung diinstal mana ya? Kalau yang untuk master cuman satu Pak ya, yang master. Yang master dua-duanya Pak. Yang master Pak, dua-duanya. Ya? Kalau yang untuk klien itu hanya satu. Oke, sebentar ya. Nih ada videonya. Oke, sebentar. Saya akan share screen di sini. Maaf Pak, tanya. Mangga, silakan. Ini laptop saya MacBook itu sama ya Pak? Oh, ya Bu. Kalau MacBook belum bisa Bu. Ibu ada satu lagi yang Windows-nya nggak? Nggak ada. Windows-nya tapi kecil, nggak bisa lama. Ini cuma punya MacBook. Oh iya. Oke. Memang yang ini Bu tidak bisa di MacBook, sama ini Chrome. Chrome juga nggak bisa. Ini kelemahannya hanya bisa di Windows Bu. Jadi kalau untuk sementara, kalau ada laptop satu lagi yang Windows mah coba aja Bu di situ, gitu ya. Kalau Windows yang ini Pak lama, jadi nggak Windows bisa. Windows 7? Iya. Kayaknya Windows 7 bisa. Di bawah, ya. Oh di bawah. iya. Nah, boleh Ibu
ikuti saja dulu ya Bu ya. Nanti kalau ada, nanti boleh dicoba di yang ada Windows ya Bu ya. Oh iya, tapi kan Oke. langkah-langkahnya ada ya Pak ya di materinya. Ada Bu, ada videonya Bu. Oh Insya iya, Allah. tadi sudah saya download. Itu Ya, di situ siap. semua ya Pak ya? Ya, kalau yang video yang di LMS itu semua tahapan ada di sana. Nah, nanti kalau Ibu mau satu-satu ada juga, nanti saya kirim linknya ya Bu ya. Oh iya, iya. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah di-download ya. Nah, ini sekarang boleh diinstal untuk master dulu. Kalau untuk klien bedanya di centangnya tadi ya. Oke, sebentar ini belum di-show ya. Nah, ini saya percepat saja karena Bapak Ibu sudah download, berarti nginstal, Bapak Ibu berhenti di titik ini nih. Sebentar, next, kan Bapak Ibu next. Nah, ini sedang nginstal nih. Nah, ini centang dua-duanya kalau untuk master, kalau komputer sebelah yang Feyon masternya jangan disentang. Itu saja Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti Bapak Ibu kalau yang sudah nginstal sampai di sini Bapak Ibu. Sampai finish. Nah, sampai di sini. Silakan. Kalau sudah klik finish Bapak Ibu. Yang di klien juga boleh diinstal Bapak Ibu, mangga sambil nunggu yang lain. Hanya bedanya yang disentangnya hanya satu ya. Oke, kalau sudah finish, kita tunggu bareng-bareng ya Bapak Ibu. Laporan di chat. Sudah. Nah, jadi kita bisa maju bareng-bareng. Saya ulangi, mangga, Ibu siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Mangga, silakan Bu Haryati. Iya, kalau misalnya satu komputer dipantau sama 2 master, bisa tidak Pak? Bisa Bu, bisa. Oh, Satu komputer dipantau 2 master bisa. Caranya sama dengan yang kita lakukan ini, gitu kan ya? Bisa. Jadi satu komputer dipantau oleh 2 guru bisa Bu. Nah, nanti syaratnya, prosedurnya kita sama seperti yang kita lakukan. Kalau satu komputer memantau banyak itu kan sudah jelas ya, kan satu master memantau banyak. Ini satu komputer dipantau oleh 2 juga bisa, gitu. Bisa Bu. Iya, makasih Pak. Mangga. Ada lagi mangga? Hasil instalannya beda itu Pak. Hasil install gimana maksudnya? Yang master itu direct diagnostic tool gitu keluarnya. Kalau yang komputer itu bisa keluar Feyon konfigurator. Oh, sebentar. Bapak yang master coba ditayangkan, di share screen aja Pak, nggak apa-apa. Karena mayoritas sudah. Jadi Bapak Ibu silakan diinstal di dua-duanya, hanya untuk di klien yang akan dipantau centangnya hanya satu, ya. Oke. Ini tuh Pak. Ini teh coba next saja Pak. Kok keluar? Oh ini mah sebenarnya kan di luar. Tadi Bapak nginstalnya udah ya? Udah Pak. Coba di exit saja Pak ini. Ini exit. Nah Bapak klik yang di bawah tuh Pak, yang ada tanda mata tuh di sebelah gear. Di sebelah setting ke kanan, nah itu klik. Ini Sama. Ini konfiguratornya udah ada Pak. Okay. Sudah ya Pak ya. Ya sip, baik. Kalau boleh di sini aja Pak, saya pinjam yang Bapak ya sekalian ya. Iya Pak. Jadi boleh klik itunya Pak, tuh yang kotak besarnya. Bapak Ibu kalau sudah muncul konfigurasi, klik kotak besarnya Pak. Yang sebelah besar. Kotak yang sebelah tanda silang maksudnya ya, diperbesar. Ini, ya. Oke, sip ya. Oke, Bapak Ibu, saya minta konfirmasi. Sudah munculkah konfigurator seperti yang ditampilkan Pak Heru? Di chat aja Bu, Bapak Ibu dijawab. Kalau sudah muncul konfigurasi, berarti kita oke, sudah ya. Pak, saya belum Pak untuk munculkan kotak konfigurasinya itu tadi ambil dari mana Pak ya? Maaf, Oke, siap, nggak apa-apa Bu. Ibu Maya nginstalnya sudah? Saya bentar Pak ya, saya. Nah, Ibu harus nginstal dulu. Next sampai klik finish baru muncul ini, Bu. Silakan dicoba dulu. Saya udah sampai tadi yang tampilan Bapak itu Pak Heri ya, dari yang download Feyon itu. Oke, habis download Feyon diinstal, Bu, sampai muncul ini. Ya. Bapak Ibu yang hanya ada satu laptop yang sudah Windows ya, boleh ikuti 2 tahap ini, Bapak Ibu. 2 tahap itu dari mana? Berarti kita nginstal dan mengkonfigurasi. Yang mana mengkonfigurasi yang sekarang sedang dilakukan di Pak Heru ini. Boleh sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Nah, nanti sisanya boleh nanti pas ke sekolah, pas ada laptop 2 dilakukan, boleh. Ya. Baik, gimana Ibu siapa tadi? Udah bisa dilanjut?
Bapak nggak Itu bisa dia, Pak. nginstal. Oke, nggak bisa nginstal, Bu? Ya, Kalau ngedownloadnya sudah? sudah. Oke, pas diinstal ada pesan apa, Bu? Di situnya ada pesan, kan pertama next siapa ya? Nah, Bentar, Pak. iya, berarti pas diinstal ada next, agree, terus aja maju, Bu. Oh, terus aja, Pak. Terus aja agree, Bentar. maju sampai finish, Bu, sampai muncul finish. Oh, sampai, bentar, Pak, bentar. Kalau untuk yang master ya, Bu ya. Kalau untuk yang klien nanti Nah, hati-hati ada yang disentangnya satu. Ayo, Oh, gimana? terus habis next agree ya, Pak ya? Betul, habis next agree. Enggak. Oh, gitu ya. Nah, itu kan muncul pilihan centang ya, Bu ya. Kalau untuk komputer yang sekarang, pemantau dicentang dua-duanya, tinggal lanjut. Tapi kalau untuk komputer satunya lagi hanya satu ya, Bu ya. Kalau udah dicentang 2, Langsung baru install Pak. aja. Mohon Iya. langsung install, Bu. Yang Install. di kita yang pakai Zoom yang 2 ya, Pak ya? Betul, yang 2, betul, Bu. Sampai Langsung. finish, diklik, nanti akan muncul tampilan seperti yang Pak Heru ini. Gitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Udah, Pak. Makasih. Oke, Pak Harun, mangga sama-sama. Pak Harun, ada mau bertanya? Ini Pak, untuk yang master ini ada Feon logon bagaimana ya Pak? Ada Feon logon, maksudnya Feon logon. Boleh stop share dulu Pak Heru? Feon logon gimana ya maksudnya ya? Ya Pak gini ya. Ini Pak untuk Stop Zoom itu. share gimana ya? Iya. Oh, tapi Bapak sudah ngeklik finish tadi nggak Pak Harun? Ini Pak ada ini Pak. Oh, kelas sebentar ya. Boleh di close dulu. Bapak tadi kan sudah nginstal ya Pak ya? Oh iya udah. Udah kan ya? Oke, siap. Betul Pak, di situ posisinya. Konfigurator ya. Ya, masih Pak. Oke, sama-sama. Siap. Oke, sudah duanya. Mangga Pak Heru kita lanjutkan ya. Kita ambil kita bareng-bareng dari yang Pak Heru ya. Atau kalau baik, Bapak Ibu sekarang kita melakukan tahap kedua, konfigurasi. Klik general bagi yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia klik umum. Oke, klik general. Kemudian di bagian method Pak itu di sebelah kanan ada tulisan method authentication ganti dengan key. Oke. Nah, satu tahap ini saja dulu Bapak Ibu. Silakan lakukan sama-sama. Saya ulangi. Klik general. Di bagian sebelah kanan ada tulisan method ganti yang logon dengan key. General. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, yang saya lakukan ini yang saya jelaskan ada di video ya. Nanti kalau ketinggalan apa-apa. Saya ulangi, general atau umum, di bagian kanan ada authentication method, ganti dengan key. Oke. Ganti dengan Oke. Yang tadinya kan logon ya, diganti dengan key. ya. Oke. Sip. Pak, ini Mangga. untuk yang di master atau yang di... Iya, ini yang di master dulu. Jadi, oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah nginstal semua, untuk konfigurasinya kita bersama-sama ya. Nah, kita fokus yang di master dulu. Siap. Ulangi, general atau umum, diklik, lalu authentication-nya diganti dengan key yang tadinya logon. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan tahapan langsung di chat sudah gitu kan ya. Biar ini. Enggak pakai sound juga nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, seperti Bu Nisa, sudah. Oke. Saya ulangi, klik general atau umum, di authentication method, ganti logon dengan key. Sudah, sip ya. Kalau yang belum, bilang aja belum. Oke. Lanjut sekarang authentication key, yang ada gambar kunci Pak Heru, diklik. Authentication key, sebelah kiri itu, di bawah general. Klik. Ini Bapak Ibu. Siap-siap sekarang ya. Oke, sekarang masuk konfigurasi tahap 2, authentication key. Silakan flash disk-nya dipasang di komputer yang sekarang, Bapak Ibu. Enggak, siapkan dulu. Ayo, nyantai. Sebenarnya, Bu, kalau Bapak Ibu, kalau nggak ada flash disk, boleh disimpan di komputer. Tapi file ini kan mau dikirim ke komputer sebelahnya, boleh pakai WA. Sebenarnya boleh, Bu. Ya, boleh dikirimnya pakai WA yang di web itu ya. Tapi kalau ada flash disk kan tinggal mindahkan langsung maksud saya. Enggak. Silakan nyantai dulu ya. Flash disk-nya dipasang dan pastikan sudah kedetek. Nah, seperti yang Pak Heru tadi sudah kedetek ya. Pak Jajang.
Ya, siap, Punten, Mangga. Pak, ini Ibu Indarwati Ya. diminta untuk masukkan sandi katanya, Pak. Oh, yang Bu Indar ya, memasukkan sandi, masukkan Azizi, misalkan Azizi Pak, nanti bisa dihapus lagi. Azizi, oke. Nah, habis itu oke. Kemudian di oke lagi. Nah, sehingga lahirlah kedua kunci Azizi privat dan Azizi public gitu ya. Boleh dihapus lagi Pak yang Azizi-nya. Di remote ada delete key. Nah, satu lagi sama enggak ya, Azizi public delete key ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan mengekspor key ke flash disk ya, memindahkan. Yang mana dipindahkan? Yang publiknya saja Bapak Ibu. Coba klik dulu Heru Public. Nah, berhenti dulu di sini Pak. Klik Lili Public, klik Indarwanti Public, klik Nurfi Public ya, sampai warna biru begini Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah klik ekspor key. Mangga Pak Heru diklik ekspor key-nya. Ekspor key, mangga simpen di flash disk Bapak Ibu. Langsung di luar saja biar gampang ya. Save aja langsung Pak. Oke, mau disimpan di folder boleh. Ya, ingat-ingat simpannya di mana. Nah, oke lagi Pak. Nah, yang penting jangan diganti namanya ya. Itu biarkan. Oke. Sudah tersimpan di flash disk ya. Mangga yang lainnya Bu Lili, Bu Indarwati, Bu Nurfi, Bu Gustia, mangga lakukan ya Pak Ibu, yang bisa melakukan silakan ya. Jadi sudah tersimpan di flash disk. Oke. Kembali lagi ke konfigurasi Pak Heru. Nah, sudah ada di flash disk tadi Heru Public Key ya. Oke, mohon konfirmasi di chat Bapak Ibu kalau yang sudah gitu. Oke, sip. Yang belum tinggal bilang aja belum, nanti diulang lagi ya. Oke. Nah, sekarang konfigurasi terakhir nih, tahap 2 yaitu location and computer. Mangga diklik location and computer. Nah, itu Bapak Ibu di bawah authentication key. Lihat di layar Pak Heru. Location and computer. Nah, Bapak Ibu, bagi yang layarnya belum diperbesar tuh kan ada kotak ya. Boleh Pak Heru didemokan tuh yang kotak sebelah cakranya, sebelah silangnya diklik dulu. Nah, kalau masih yang seperti ini kan masih kecil nih, diperbesar dulu dengan ngeklik kotak itu. Klik, begitu ya. Belum Pak, 2 laptop tadi sebentar. Siapa itu? Belum selesai Pak. Oh, Pak Heru. Ini yang mana sebentar? Pesan yang belum Pak, lagi proses Bu Haryati. Belum Pak, 2 laptop tidak bisa. Sebentar. Maksud Bu Maya gimana Bu? Iya Pak, 2 laptop sudah saya sediakan, tapi nggak bisa. Yang satu kayaknya di privasi, satu lagi nggak bisa. Sebentar. Kalau Ibu sekarang ini di Zoom pakai handphone? Iya, Zoom-nya pakai handphone. Oke, ya. Yang privasi yang mana Bu? Yang sudah bisa download, ada yang sudah bisa download? Yang bisa download, bentar Pak ya. Kalau ada komputer yang sudah bisa download, itu jadikan master dulu Bu. Dijadikan master dulu. Oh iya, saya usahakan yang satu dulu lah Pak ya. Siap Mangga Bu. Nanti kita cek yang itu. Pak Harun, yang diekspor hanya publik saja, betul. Hanya publik saja yang diekspor ke flash disk. Oke, nah sekarang Bapak Ibu posisinya di location and computer. Apa maksudnya? Location itu adalah nama labnya Bapak Ibu. Kalau di sekolah sebutkan ada lab IPA, lab IPS, ya tulis lab IPA, lab IPS gitu kan ya. Nah, sebelah kanan itu adalah daftar komputer yang ada di lab tersebut. Begitu teorinya Bapak Ibu. Nah, sekarang di location-nya tulis nama labnya, lab Bapak Ibu. Lab Maya, lab Lili gitu kan ya. Pakai huruf kecil disatukan saja dulu biar gampang Bapak Ibu. Silakan tulis tanda plus Pak itu, Pak Heru. Klik tanda plus yang di bawah sebelah tong sampah. Lihat yang di Pak Heru Bu. Ada tanda plus di sebelah tong sampah di location Pak Heru. Nah, itu ada. Ya, betul. Yang di location-nya dulu Pak, yang di tanda panahnya, yang di location dulu Bapak Ibu. Klik. Oke. Double klik new location-nya Bapak Ibu, double klik new location-nya. Itu jadi nambah 2 Pak. Satu dihapus Pak. Boleh, satu diklik dulu, hapus pakai tong sampah itu. Oke, sip.
Nah, Bapak Ibu, yang new location-nya di double klik Pak Heru. Double klik, oke, tulis Lab Heru. Huruf kecil semua lah, biar gampang Pak Heru. Atau jangan ada spasi Pak, sebenarnya bisa, ini biar gampang karena nanti ini akan ditulis lagi, takut salah. Lab Heru, disatukan saja Pak. Nah, Lab Heru, Lab Indarwanti, Lab Lili. Kenapa ditulis nama? Karena nanti kalau, ini kan sudah jadi tugas Bapak Ibu ya, jadi nanti ini otomatis saya sudah bisa melihat. Jadi pekerjaan Bapak Ibu nggak usah ngulang lagi. Lab Heru, sudah ya. Bapak Ibu tulis Lab Lili, Lab Maya sebelah kirinya ya, Lab Nurfi. Nah, yang di sebelah kanan itu daftar komputer yang akan dipantau Bapak Ibu. Jadi sekarang masukkan komputer name atau device name dari yang tadi Bapak Ibu. Lihat komputer sebelah, nama komputernya apa. Oke, boleh Pak Heru di stop share dulu Pak Heru. Nah, ini untuk yang bagian ini ya. Silakan Bapak Ibu, lihat dulu komputer Bapak Ibu. Saya ulangi caranya ya. Cara melihat nama komputer yang sebelah, masuk ke Windows Explorer Bapak Ibu di komputer yang akan dipantau, lihat disk PC-nya, klik kanan Properties. Nah, kan ada device name tuh Bapak Ibu. Nah, yang ini disalin Bapak Ibu harus sama persis nih. Masukkan ini ke yang tadi. Nah, yang ini misalkan saya copy ya. Ini copy, kalau di saya ya, disalin ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu masukkan di sini nih. Bisa ulang Pak, sekali lagi Pak. Apanya yang diulang? Untuk melihat nama komputer. Oke, siap. Melihat nama komputer, masuk ke Windows Explorer, cari disk PC Pak, lalu klik kanan, Properties. Di situ ada device name atau komputer name. Nah, ini yang disalin, Pak, yang ditulis ke tempat tadi, ya. Oke. Nah, misalkan tadi mana konfiguratornya, kan ini ya. Nah, di sini di double klik kanan pasti. Kalau saya ini, itu ya. Itu komputer klien atau komputer master, Pak? Komputer klien, Pak. Jadi kalau di Bapak nggak bisa diketik, harus ditulis ulang ya, Pak ya, nggak bisa di-copy ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi di sininya diketik, Pak, harus sama persis. Desktop, strip, B6 kalau yang saya. Kalau yang sudah diganti namanya sih lebih mudah ya. Apa adanya aja, Pak. Ditulis saja, Pak. Oke, jadi sebelah kanan caranya adalah tulis tanda plus, ada new komputer, double klik, masukkan, misalkan desktop min HP misalkan, boleh nggak apa-apa, tulis ya. Izin bertanya Pak. Mangga. Kalau yang di laptop sini yang ada komputer name sama ya Pak ya, sama device name. Sama komputer name, device name sama Ibu di sini ditambah, dimasukkan, double klik, mangga diketik Bu, harus sama ya, huruf besar, huruf kecil. Ya. Ada pertanyaan apa ya? Bagaimana yang hanya satu device, Bapak Ibu, sampai di sini, ikuti sampai di sini, sampai setting, ya. Karena nanti kalau sudah, yang di flash disk itu bisa dimasukkan ke komputer kalau sudah ada 2, ya. Jadi betul, boleh disimak dulu ya, Bu Nidia, dan videonya juga nanti ada, Bapak Ibu. Ya, videonya juga nanti ada, ya. Boleh. Pak, itu di komputer klien ya Pak ya? Nama komputer. Jadi nama komputer klien yang dimasukkan di komputer master Bu di sini. Oh, nama komputer klien Mas. Iya. Ini nama komputernya gimana Pak? Melihat nama komputernya? Iya. Iya, yang ini Bu. Tadi masuk ke Windows Explorer, silakan sudah. Ya. Cari disk PC, kemudian klik kanan, Properties. Nah, Ibu lihat di situ ada device name, Bu. Nah, itu kan ya. Atau komputer name, ada nggak, Bu? Coba, ada? Ada. Ada ya. Kalau ada, masukkan, Bu. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Bentar, ulangi. Sok, Bu, ulangi. Ulangi, Bu. Ibu. Coba Bu Nurfi lihat di komputer kliennya, lihat ada di PC kan ya? Iya Pak, ada Pak. Oh, yang tadi nanya siapa, Bu Nurfi atau yang lain?
Kan saya nanya ini aja tadi di di komputer videonya gitu, Pak. Ya, oh iya ya. Ini kan ada di PC, klik kanan, properties kan ya. Iya. Keluarlah device name atau computer name. Nah, ini yang disalinnya. Ya, tapi kan beda-beda namanya ya. Disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, masukkan ke sini. Nah, kalau sudah dimasukkan namanya sudah sama persis, sekarang Bapak Ibu caranya kopinya lihat begini Bapak Ibu lihat. Double klik, klik kanan, copy. Pindahkan ke sebelah ini, double klik, klik kanan, paste. Saya akan ulangi ya Bapak Ibu, lihat. Ini sekarang kalau sudah diketik sama persis, double klik, kemudian klik kanan, copy. Lalu di sini double klik, klik kanan, paste. Nah, gitu. Silahkan. Disalin ya. Kenapa di copy paste? Kalau disalin takut salah ketik, jadi beda gitu maksudnya Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Klik kanan, double klik, klik kanan, copy. Double klik, klik kanan, paste gitu ya. Jadi di Bapak Ibu hanya ada satu saja ya. Oke, ini saya hapus biar tidak bingung. Ini saya hapus. Oke. Jadi double klik, klik kanan, copy. Double klik, klik kanan, paste. Gitu. Ingat namanya harus sama ya Bapak Ibu ya. Yang sudah, mohon dijawab di chat. Sudah. Yang belum tinggal bilang saja. Apa ulangi Pak? Oke, siap. Tadi kan gini ya, ini di labnya, lab Jajang dan lain sebagainya. Tadi kan ada nama komputer ya. Misalkan gini, saya salin nama komputer saya itu tadi desktop JK misalkan, kan begitu ya. Nah, sekarang yang ini di double klik. Double klik dulu. Udah? Sudah. Oke, klik kanan. Ya. Copy. Ya. Double klik di sini. Ya. Klik kanan, paste. Gitu, Bu. Ya, udah. Oke, udah ya. Kalau sudah, klik apply, Bapak Ibu, di bawah nih, apply. Nah, dia akan minta restart, oke saja. Silakan. Apply. Ya, dia klik apply. Ya. Itu yang di tulisan nama komputer itu, jadi komputer yang mau di-remote, Pak ya? Yang mau di-remote, betul. Yang mau dipantau, Pak. Bukan komputer yang sedang dipakai ya. Tapi Pak. komputer yang ini. Oke, ya saya itu. Oh, yang di situ itu yang mau dipantau ya, Pak? Iya, jangan salah Bapak Ibu, saya ulangi. Tadi kan di sini. Satunya, komputer satunya ya, Pak ya? Iya, betul. Sok Bu, mumpung selagi masih di sini, boleh Bu, diganti saja. Oke. Ibu lihat komputer sebelah, namanya apa, masukkan ke sini, diketik. Nah, kayak saya misalkan, yang di sebelah itu namanya desktop min JK. Nah, disalin aja Bu. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Gitu ya. Langsung apply saja. Jadi ingat, ini komputer yang akan dipantau Bapak Ibu. Bukan komputer yang sekarang, bukan. Bukan yang sedang dipakai. Tapi yang sebelah Bapak Ibu. Ya. Berarti akan restart nanti komputernya, Pak? Betul. Dia akan minta restart, oke. Tapi setahu saya dia nggak akan nge-restart sebenarnya. Cuman oke saja. Iya, nggak ada. Iya, nggak nge-restart kan sebenarnya ya? Iya, Pak. Udah di-apply. Udah di-apply, oke saja, Pak. Nanti kan dia... Berarti kalau yang komputer yang mau dipantau dibiarkan saja dulu ya, Pak ya? Yang mau dipantau. Klien. Iya. Iya kan kita sekarang sedang tahap mengkonfigurasi master ya. Iya. Berarti itu artinya kan kita itu sudah selesai ya nginstal master dan mengkonfigurasi master ya. Nah, sekarang kita mau pindah ke klien gitu. Pak Heru komputernya 2, masuk ke sininya Pak Heru atau 1? 1 itu, Pak. Oke. Bapak Ibu, ada yang komputernya, kliennya sudah masuk ke Zoom, ada nggak di sini? Boleh, bisa masuk 2 ke sini, nggak apa-apa. Kalau nggak, berarti saya menjelaskan dari saya saja, boleh. Ibu Nisa, tadi sepertinya mau bertanya. Ya gini Pak, tadi kan pasti klik apply,
tadi kan diminta restart. Tadi saya ragu untuk merestartnya, nanti takut mati gitu. Tapi tekan no, terus nggak muncul lagi menu apply-nya, nggak aktif lagi menu apply-nya gitu, Pak. Tadi itu Ibu bilang no gitu. Iya. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Jadi intinya kalaupun diokekan itu sebenarnya nggak nge-restart ya. Karena kalau nge-restart kan maksudnya bakal nutup nantinya Ibu ya. Nah, berarti mati Oke. Iya, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah selesai nih di tahap ini. Nah, sekarang mari kita lakukan instalasi di komputer klien. Kliennya sudah diinstal Bapak Ibu? Sudah Pak. Kalau sudah, berarti kita tinggal konfigurasi. Nah, saya butuh satu buat dipandu Bapak Ibu. Kalau dari saya sih bisa, cuman biar lebih enak. Siapa yang komputer klien bisa masuk ke sini? Bu Azizi mau diulang, boleh. Diulang dari mana Bu? Sambil nunggu, mau Bu Novita atau siapa saja yang komputernya mau masuk ke sini, mangga. Satu lagi yang klien. Pak Heru, kalau bisa boleh dimasukkan Pak, yang komputer kliennya, atau siapa saja. Bu Azizi atau Pak Azizi ini, yang mau ini, mohon maaf diulang lagi, dari mana Bu Nur Azizi? Dari nama dan address, oke siap. Dari nama dan address, begini ya. Siap, di sini Bu, lihat. Oke, yang ini ya Bu ya. Oke, Ibu cek komputer sebelah, namanya apa? Nah, ada komputer name atau device name. Misalkan namanya sudah ketemu, oke, tambah di sini Bapak Ibu, klik tambah di bagian new komputernya, double klik. Nah, tuliskan nama komputernya sesuai di situ. Misalkan desktop JK2. Nah, gitu. Mana Bu Azizi? Halo? Hadir. Oke, siap. Udah bisa Bu? Udah bisa diikuti? Ya. Tok. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kalau sudah dimasukkan namanya harus persis sama Bu. Habis itu double klik. Klik kanan. Double klik. Klik kanan. Klik kanan. Copy. Lalu pindah ke sebelah kanannya. Double klik. Klik kanan. Paste. Bu Novita ada. Sip. Boleh Bu. Boleh Bu nanti ya Bu ya. Sip. Kita akan pinjam punya Bu Novita. Nah, sudah ini langsung di-apply saja Bu Azizi. Oh, baik Pak. Oke, sip. Mangga. Sekarang pinjam Bu Novita komputer kliennya. Ibu berarti Bu Novita masuk dengan 2 komputer ya, Bu Novita ya? Oke, sip. Mangga, yang kliennya di-share Bu. Siap. Nah, Bapak Ibu, punten ini di restart. Oh, ada pilihan restart? Yes saja Bu, mangga. Itu nggak bakal nge-restart kok. Nah, sekarang Bapak Ibu siapkan komputer klien yang sudah diinstal, kita langsung masuk konfigurasinya. Nah, kita lihat dari komputer Bu Novita ya. Oke, sip. Diperbesar. Saya kliennya belum diinstal. Oke, Ibu Lili silakan diinstal dulu. Bu Lili ya, barusan ya? Iya, betul. Oke, siap. Bu Lili diinstal ya. Nanti habis diinstal kita kalau sudah beres balik lagi ke Ibu ya, Bu ya. Iya. Linknya di mana tuh, Pak? Gimana, Bu? Link buat installnya tuh, Oh, Pak. link buat installnya ini nih. Di chat saya ulang lagi ya. Ya, kejauhan. Oke, sebentar. Feyon. Oke. Nah, Bu ini ada. Bu Haryati, boleh diulang untuk memperoleh kode untuk di flash disk tadi bagaimana? Oke ya, kalau di flash disk itu sebentar. Itu di chat. Bu Novita boleh stop share sebentar, Bu. Stop share sebentar. Nah, gini nih, yang untuk kode tadi ya, saya share screen, ini kan konfigurasi nih. Nah, authentication key ya. Kan ini Bu, authentication key. Ini kan pasti di Ibu asalnya kosong nih semua ya. Nah, lalu klik create key pair atau buat pasangan kunci ya. Nah, buat pasangan misalkan JK lah nama kuncinya ya. Oke. Nah, di sini muncul Bu JK private, JK public. Ya. Nah, yang Ibu pindahkan ke flash disk adalah JK publiknya, Bu. Ya, caranya dengan export key ya.
Ekspor key, ya. Nah, itu ekspor key, masukkan ke flash disk, lalu simpan itu. Ya. Itu sampai di situ Bu disimpan. Nah, nanti itu digunakan pada saat konfigurasi. Nanti langsung masuk ke location komputernya, diisi gitu kan ya. Atau nanti Ibu sambil berjalan nanti kita akan muter lagi ke sana ya Bu ya. Akan muter lagi ke sana ngulang. Tapi Ibu juga boleh lihat video yang di LMS, Bu. Nah, itu sama. Apa yang klien yang di checklist yang mana untuk install? Yang intercept saja, Bu. Yang intercept saja, ya. Oke, sip. Bangga Bu Novita, ayo. Jadi Bapak Ibu kita akan tuntaskan. Kalau sudah beres kita akan putar ulang ya. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan. Bangga. Bapak Ibu yang sudah install klien, pasti akan muncul konfigurasi seperti yang ada di layar Bu Novita. Baik, sekarang apa yang dilakukan? Sama. Klik general atau umum. Ya. Klik general atau umum, ganti logon dengan K yang tadi. Oke, sip, pelan-pelan di sini ya. Klik general atau umum, ganti logon dengan K. Sudah? Oke, sip. Berikutnya, langsung loncat ke authentication key, Ibu Novita, yang ada logo kunci. Sip. Silahkan flash disk pindahkan ke komputer sekarang. Mangga, flash disk yang di komputer tadi dicabut, Bapak Ibu, ditarik, pindahkan ke komputer klien sekarang. Ya. Nanti kita akan mengimport. Oke. Close dulu Bu Novita, sebentar. Close dulu. Ibu flash disknya ini udah dipasang di sini di komputer klien? Kalau baru dipasang? Oh ya nggak apa-apa. Ya maksudnya pokoknya dipindahkan dari komputer yang tadi ke komputer yang klien sekarang. Oke, dimasukkan dulu. Yang komputer baru ke komputer yang tadi Pak, yang master. Iya, kan di komputer master flash disk itu sudah terisi key ya, betul ya? Nah, kalau sudah terisi key, itu tinggal dicabut saja, dipindahkan ke komputer klien sekarang. Caranya gimana, Pak? Cara apanya? Ngisinya? Ngisinya ini teh ibu yang tadi, Ibu Lili yang tadi ketinggalan bukan? Iya, tapi udah ini Pak, udah install. Oh iya, kelas sebentar. Oh, tadi Ibu kan di flash disk teh sudah ngisi belum Bu? Belum. Oh iya. Yang ada. Siap. Oke. Berarti nanti Bu, habis ini kita muter ke situ ya Bu ya? Diulang lagi ya Bu ya? Oke, siap. Ibu sekarang fokus selesaikan install yang klien. Sudah beres kan Bu? Sudah beres. Oke, sip. Kalau sudah beres. Nah, nanti kita muter ke sana ya Bu ya? Siap. Oke, mangga. Bapak Ibu, sekarang flash disk yang sudah diisi, cabut dari komputer master, masukkan ke klien. Kalau sudah masuk, klik import key. Mangga, import. Ibu, import. Ambil dari flash disk. Cari flash disk. Nih, lihat yang sedang diberlakukan Bu Novita. Nah, ada Novita Public. Nah, pilih Bu. Langsung open. Klik. Open. Oke. Di oke saja Bu. Oke lagi. Oke, sip. Nah, muncullah Novita Public. Muncul Gustia Public, Indarwanti Public, Heru Public, Nurfi Public, dan seterusnya. Oke, ya. Sudah, sip, bagus, Bu Lisna. Ya, konfirmasi Bapak Ibu yang sudah, langsung sudah, gitu. Oke, sudah. Berarti publiknya sudah ke copy ya. Nah, sekarang terakhir. Nah, ini nih, terakhir nih. Kalau sudah kata terakhir, seneng nih biasanya. Klik location and computer. Klik location and computer. Ya, nih. Jadi Bapak Ibu, ini kan sedang di komputer klien nih. Jadi seolah-olah nanya, komputer ini tuh mau dimasukkan di lab mana? Nah, tadi kan ada lab Gustia, lab Heru, lab Lili ya. Klik tambah Bu Novita, klik tambah di bagian location-nya. Di bagian location tambah. Oke, double klik new location-nya. Tuliskan tadi Ibu nama labnya apa? Lab Novita ya kalau nggak salah. Huruf besar, huruf kecilnya disamakan. Bu Novita tadi huruf kecil ya, lab Novita. Biar gampang saja. Oke.
Nah, yang sebelah kanannya mah biarin, nggak usah diisi apa-apa. Cuman ini saja, mendaftarkan labnya. Lab Novita, Lab Nurfi, Lab Lili, Lab Heru, Lab Indarwanti, Lab Gustia, gitu ya. Oke. Sudah, Bu Novia? Segini, langsung di-apply saja, Bu Novia. Novita ya, Novia. Yes. Oke. Sama minta restart Bapak Ibu nanti. Oke ya. Nah, udah beres. Ibu Novita boleh stop share ya. Jadi Bapak Ibu yang sebelah kanannya mah nggak diisi ya, cuman labnya saja. Ini stop share. Ibu Novita sekarang share yang master ini Bu. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan dulu ya, lihat cara Bu Novita, apakah sudah berhasil memantau atau belum. Nanti Bapak Ibu kalau sudah tahu caranya, coba di Bapak Ibu jalan atau enggak. Ibu Novita yang di-share-nya semua Bu. Oh betul, ini udah semua. Klik Windows Bu. Nah, jangan yang ini ya. Bapak Ibu lihat caranya. Klik Windows, logo Start. Nah, di atas ada Vayon Master Bu, yang gambar mata. Nanti Bapak Ibu ikuti ya, lihat dulu. Klik Vayon Master. Tunggu sampai tampil. Apakah sudah bisa memantau atau belum nih yang Bu Novita ya. Nah, agak lama ya. Oke. Nah, langsung klik Location and Computers di pojok kiri bawah. Oke. Centang Lab Novitanya Bu. Nah, sudah muncul GG1 PC. Sebentar, alhamdulillah. Udah bisa kan ya? Tuh, sudah bisa mantau Bu. Nah, cuman pertanyaan saya, itu betul kan ya Bu ya? Itu lab komputer klien sedang muncul itu Bu, atau yang ini? Halo Bu Novita? Sudah sama. Itu lab klien Ibu isinya kan itu ya Bu ya? Iya. Oke. Coba Bu, Ibu pindah ke komputer klien. Itu udah, betul-betul. Coba klik kanan Bu di sana. Remote view, klik remote view. Yang mana Pak? Nah, di situ Bu, kursornya ke situ, klik kanan. Remote view. Remote. Berarti Ibu mau melihat. Itu kan tampilan yang di klien gitu ya Bu ya? Iya. Oke, sip. Kasih Bu. Exit. Nah, itu sudah. Boleh stop share Bu. Nah, ini sudah bisa. Silakan sama-sama lakukan cara yang tadi seperti Bu Novita, laporkan siapa yang sudah jalan. Saya belum Pak, yang muncul merah aja Pak. Assalamualaikum deh. Merah ya? Iya. Oke, ada kemungkinan nanti merah, kuning, atau abu-abu ya. Oke, nanti kita lihat. Yang sudah bisa jalan, lapor di sini. Lapor dulu. Sok, coba yang kayak Bu Novita tadi. Kalau muter-muter, kenapa tuh Pak ya? Itu jaringan biasanya Bu. Katanya Ya. wifi-nya nggak support ya. Betul. Nanti, jadi bisa jadi gini Bu. Kalau ya ini loading kayak gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena jaringan. Jadi kalau settingnya udah benar mah nanti nunggu jaringan stabil muncul, Bu. Ibu Ira jalan sudah. Yang lain, lapor. Diminta isi password. Nah, Ibu Nabila, ya ini ada kemungkinan kalau nanya password, login ya Bu ya. Itu di settingnya Ibu masih log on, belum key. Nanti kita lihat ya, Bu Nabila ya. Yang lain lapor lagi, ngehang. Wah, ini Pak Harun ngehang nih. Ngehang laptopnya. Laptop yang mana yang ngehangnya? Yang masternya Pak ya? Belum, Pak. Oke. Mau minta diulang langkah ngeceknya. Mangga Bu Novita diulang lagi. Bu Novita, share. Bagaimana cara ngeceknya? Bu Novita, lihat Bapak Ibu cara ngeceknya ya. Jadi bukanya itu adalah Vayon Master, Bapak Ibu. Lihat ya. Oke, ada yang merah. Betul. Siap ya. Ada yang merah, kuning, atau abu-abu. Lihat di Vayon Masternya, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lihat. Nah, klik di pojok kiri bawah, Bapak Ibu, ada Location and Computer. Nanti muncul seperti ini. Nah, lab Novitanya dicentang. Lab yang lainnya dicentang. Nah, nanti otomatis muncul ini. Nah, ada beberapa kasus yang warnanya merah, kuning, atau abu-abu. Itu kenapa? Nah, nanti kita lihat ya. Oke, bisa ulang dari kasih nama di lokasi. Iya, itu berarti nanti ulang tahapan ya. Boleh nanti. Siap. Oke, sip. Oke, makasih Bu Novita ya. Yang di plastik tadi diapain Pak? Oh, oke, boleh. Berarti kita masuk ke sini Bapak Ibu ya. Perhatikan, saya akan share screen. Sudah ada banyak yang bisa ya. Alhamdulillah. Siap. Bapak Ibu lihat di sini. Ini kan general ya.
tadi Ibu yang minta login tuh Bu siapa ya lupa. Ini mungkin di sini ya Bu, lihat di general ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang merah, yang kuning atau yang abu-abu, cek konfigurasi. Caranya lihat general. Ininya harus K ya. Harus K. Oke, Pak Heru udah bisa ya. Jangan log on tapi K Bu. Kalau log on itu nanya password tadi. Oke, 1. Kemudian authentication key, tadi kan sudah bikin nih privat public ya. Dipindahkanlah ke flash disk nih, Bapak Ibu. Lihat, pindahkan ke flash disk caranya dengan Saya Pak nanti Pak, ke flash disk Pak, gimana Pak? Oh, siap, Mangga Bu. Ya. Ibu kan sudah bikin key Lili public, Lili privatnya udah ada ya. Oke. Iya. Berarti yang Lili publicnya dipilih Bu. Lili public. Yang Mana Nur Lili Azizi masih muter itu jaringan Bu. Itu jaringan. Ibu Yang Bu mana? Azizi pakai WiFi atau pakai tethering? Bu Nisa udah bisa ya. Baik Bu Lili, diklik yang Lili publicnya sudah. Yang Lili, yang ini yang lab Lili. Bukan Lili public Bu, di authentication key Bu. Ibu udah di authentication. Oh, ya. Kalau tethering memang berat Bu, tapi kalau settingan Ibu sudah bagus mah insya Allah nanti kas jaringan lancar bisa muncul. Ini di komputer master Lili ya Pak ya? Lili public ya Pak ya? Betul. Siap. Udah diklik. Lili public diklik, lalu klik export key. Export key. Ya, banyak yang udah bisa ya. Oke. Export key sudah. Sebentar. Sudah ekspor ke, masukkan Bu, simpan di flash disk, pilih flash disknya mana, set gitu kan ya. Flash disknya udah pilih, lalu diklik save Bu, diklik save. Nah, diklik save di flash disk, sudah Bu? Pilih. Ya, sudah. Berarti sudah disimpan di flash disk kan ya Bu ya? Ya. Nah, Bapak Ibu nih bagi yang ketinggalan di sini, sekarang klik location and computer. Ibu Lili, klik location and computer. Location, ya. Ya. Nah, di situ ada tanda plus, Bu. Klik tanda plusnya. Silakan. Ya. Nah, ada new location, di double klik, Bu. Ditulis lab Lili, misalkan. Biar gampang, huruf kecil semua disatukan saja, Bu. Huruf kecilnya mah ya. Iya, lab Lili. Yang lain sambil diikuti ya yang ketinggalan. Ini dari Bu Lili agak awal. Oke, sudah Bu? Ya. Sudah. Nah, di sebelah kanan masukkan nama komputer yang mau dipantau, Bu. Ibu cek dulu nama komputer yang dipantaunya sudah tahu, Bu, nama komputernya? Sudah. Oke, kalau sudah klik tanda plus di sini, Bu. Plus. Ya. Nah, yang pas new komputernya double klik, mangga masukkan namanya, silakan. Berhasil Pak, jadinya pakai tethering karena WiFi gak support. Oke, sip, apa saja. Cuman memang ada kendala jaringan ya, karena kita pakai ini. Nah, apakah komputer yang dipantau harus terkoneksi internet? Sebenarnya enggak, harus jaringan saja. Jadi kalau di sekolah itu Bapak Ibu, komputer itu sudah terhubung jaringan pakai kabel, nggak ada internet juga bisa, gitu kan ya. Tetapi kenapa saya sekarang pakai WiFi? Karena kita kan terhubung jaringannya tidak pakai kabel, maka saya ingin memanfaatkan WiFi, gitu ya Bapak Ibu maksudnya ya. Ya itu. Jadi sekaligus wawasan Bapak Ibu, hati-hati kalau kita suka minta WiFi yang gratisan ya di bandara, di hotel gitu kan ya. Nah, kalau kita berada dalam satu WiFi dengan orang publik, orang umum, berarti orang tuh satu jaringan dengan kita. Kalau kita nge-share data penting bisa dibaca orang Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya. Nah, itu. Apa sudah? Oke, masukkan nama komputernya sudah ya Bu ya? Sudah. Misalkan ya, desktop apalah gitu namanya ya. Nah, habis itu sama Ibu di double klik, klik kanan, copy. Klik kanan. Copy. Copy. Oke, terus pindah ke sebelahnya, double klik. Sebelahnya ke sebelah kiri. Sebelah kanan mungkin Bu. Iya, sebelahnya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ini mau ke kanan Bu. Nah, ke kanan, double klik, klik kanan, paste Bu. Susah Pak. Udah bisa?
Belum. Tadi Belum. itu nama laptopnya ya Pak ya? Iya, kan di sini nama laptop Ibu ya, misalkan Ya, desktop terus apa gitu kan ya, desktop Z. ya, Nah, gitu. ya. Nah, desktop Z ini di double klik, Bu. Udah. Klik kanan, copy. Klik kanan. Double klik di sini. Di Klik mana, kanan, paste. Gitu, Bu. Double klik. Iya. Ya Bu Aziza, kalau muter itu jaringan Bu, boleh diklik exit aja Bu. Iya nggak apa-apa. Komputer klien tidak bisa terkoneksi internet, tampilan di komputer monitornya hanya keluar layar berwarna. Oh iya betul Bu. Klik kanan laginya di mana Pak? Di sini Bu, Ibu lihat ya, saya ulangi. Klik kanan di sini, klik kanan copy, lalu di sini double klik, klik kanan paste gitu. Ya, siap. Sudah Bu? Ini yang nggak bisa digeser sih Pak. Apanya? Kecil. Oh, kecil itu teh kotaknya Bu. Gini nih Bu. Nih. Udah Pak, udah ya. Udah dibesar. Ibu kan kotaknya begini. Nah, ini diklik Bu. Nah, jadi besar. Ya, sudah Pak. Sudah Oke. Pak. Kalau sudah di-apply saja Bu. Apply. Nah. Siap. Apply kan dia siap, minta, dia akan minta restart dan seterusnya gitu. Udah beres Bu ini. Habis itu Ibu pindah ke komputer klien gitu. Ya. Kalau bisa mah Ibu Lili komputer kliennya login juga ya Bu ya ke sini ya, biar bisa dibantu ya. Oke. Login ke mana Pak? Ya login ke Zoom ini Bu, biar bisa dibantu. Kalau nggak kelihatan kan agak susah ya. Bapak Ibu ada yang bertanya, mangga. Barangkali ke chat tadi nggak kebaca karena saya sambil menjelaskan punten gitu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, ada videonya, tutorialnya dari awal sampai akhir ya. Jadi penjelasannya begini Bapak Ibu, ini bagi kasus nih yang kuning, merah atau abu-abu. Yang pertama Bapak Ibu ini sambil ini ya sebentar, saya kirim file-file saya dulu PPT-nya ya. Ini saya kirim. Yang pertama adalah link-link video tadi. Nah, di sini termasuk ada troubleshooting Bapak Ibu. Jadi kalau kuning itu kenapa gitu kan ya. Jadi kalau kuning, merah atau ini, pertama periksa dulu settingan Bapak Ibu, konfigurasi tadi. Jangan-jangan salah ketik, salah nama komputer, teliti aja semua. Itu banyak kasus begitu, salah ketik nama komputer dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, baik ya. Sekarang contoh begini Bapak Ibu. Coba raise hand ya di sini Bapak Ibu biar gampang. Siapa yang masih kuning, merah atau abu-abu, raise hand dulu Bapak Ibu. Coba biar tahu. Bu Gustia, silakan. Yang belum terkoneksi. Oke, Bu Nurfi. Oke, siapa lagi? Kita akan gunakan cara pertama ya. Kalau semua setting sudah dilakukan tapi masih juga kuning atau merah. Bu Haryati, kuning, merah atau abu-abu. Oke, 3 orang. Nah, sekarang Bu Gustia, Bu Nurfi, Bu Haryati, restart komputer kliennya. Kliennya saja. Di restart. Ya, betul, di restart. Yang kliennya saja ya. Habis itu nanti kita coba. Ada begitu Bapak Ibu, ada banyak cara ya. Pertama, asal settingan sudah benar ya. Berarti tinggal di restart. Karena tadi kan waktu di restart tidak nge-restart dianya. Silakan, Iya, tidak ngerestart tadi. betul. Silakan. Yang komputer klien harus terkoneksi internet ya, Pak? Harus terkoneksi ke WiFi yang sama, Bu. Sekarang yang laptop saya ini kan laptop yang lama ini nggak bisa terkoneksi internet, Pak. Iya, Bu. Jadi sebenarnya tanpa internet Bu bisa, tapi harus pakai kabel kan ya, Bu ya. Nah, cuman maksud saya ingin memanfaatkan WiFi yang kita punya. Itu bisa jadi jaringan juga gitu. Berarti itu Ibu kendalanya tinggal itu saja ya, Bu ya? Iya, Jadi Pak. kalau Ibu ke sekolah, coba bawa laptop satu lagi itu, koneksi ke internet, ke WiFi yang sama, itu bisa biasanya. Oh iya, Pak. Jadi WiFi ya, Pak ya? Ya, harus satu jaringan yang sama ya, Bu ya? Ya. Nah, sekarang kita tunggu Bu Nurfi sama Bu Haryati yang nge-restart. Yang lain gimana laporannya? Saya tadi kuning Pak, tapi keduanya akhirnya dikoneksikan ke hotspot HP. Akhirnya bisa Pak, oke.
Berarti kendala di apa? Sebentar ya. Berarti kendala tadi ada kendala di itu ya koneksinya Bu Lisna. Oke, sip, bagus. Apanya yang kuning, Pak? Itu Bu, yang kuning tuh layar laptopnya, Bu. Ada yang jadi tadi kan sama ya Bu Nur Azizi juga nanya kuning ya. Jadi tadi kan di layar yang di Bu Novita itu ini nih contoh yang dimaksud kuning tuh. Saya share mana-mana. Share screen, share. Saya lihat Veyon Master yang mana ya? Nah ini Bu, nah ini kan ada abu-abu, nih saya centang dulu ya. Ini abu-abu, nah ini kuning, abu-abu, kuning atau merah. Sebentar ya, itu komputer sayanya sedang mati. Nah ini kuning. Nah komputer itu digerakin. Isnan itu komputer yang di sana. Itu Bu yang dimaksud kuning ya. Jadi ini contoh kuning ya. Jadi boleh di restart dulu. Nah, habis di restart, cek konfigurasi. Kalau konfigurasi sudah benar, di restart masih juga belum, itu kemungkinan jaringan ya. Dengan catatan sudah dalam satu jaringan yang sama. Jadi nah ini kan merah Bu tuh ya. Dari lagi nih, merah, kuning, nanti ada abu-abu. Ini sedang koneksi ya, nanti saya sedang dinyalakan komputer yang dipantau. Nah nanti Bapak Ibu kalau sudah silakan didemokan ini Bu. Ngirim pesan segala macam ini dicoba aja semua. Nah, Bu Haryati masih merah ya. Itu sudah di restart Bu Haryati? Oh ya Pak, nama komputer itu bisa kita ganti ya Pak ya? Bisa Bu, makanya saya namanya JK Del gitu. Ada change name kan, kayak gitu ya, supaya lebih mudah. Iya Pak, nanti kalau kita ganti di komputer klien itu supaya mudah kita memasukkan kan Pak. Betul. Kita ganti aja. Maka settingannya menyesuaikan Bu, settingannya menyesuaikan. Oh, iya. Betul, bisa Bu. Ini saya udah diganti Bu, makanya jadi mudah JK Del misalkan. Berarti betul Bu, kuning ini saya kemungkinan ini masih di jaringan ya Bu ya. Jadi dengan catatan begini, periksa dulu koneksi, kalau koneksi sudah bagus, tapi masih juga belum jalan, nah itu di ini ya. Oke, sebentar ya, saya mau ini menyalakan komputer yang sedang dipantau sebentar. Gimana? Terus tutoring nanti. Setelah di restart masih merah. Nah ini betul Bu, ini juga saya mengalami kendala jaringan nih, misalkan ya. Ini sudah nyala ya, sudah nyala, tapi apa namanya, komputer di sana sudah nyala, tapi masih merah. Ini jaringan ya, karena saya agak jauh ini. Saya di luar, komputernya di dalam ya. Bentar. Lagi ya, bunyi banget. Aja tadi jadi bumur. Baik Bapak Ibu. Nah ini sama jaringan Bapak Ibu. Ini saya di luar ya, pakai WiFi agak jauh. Jadi jaringan. Kalau settingan udah
benar mah Bu Haryati ya, settingan sudah benar, kemudian sudah dalam satu jaringan, masih juga di restart sudah, itu tinggal nunggu saja. Misalkan biasanya suka ada yang laporan pas malam itu jalan gitu ya Bu ya, dicoba aja. Itu. Mangga silakan ada yang bertanya lagi. Nah ini dieksplor nanti fitur-fiturnya Bapak Ibu ya. Coba kirim pesan, bagaimana memonitor itu memonitor komputer dan sebagainya. Diulang dari flash disk. Siapa ada yang bertanya? Mangga? Iya, itu saya Pak, ya tanya. Mangga? Iya, Mangga. Ya. Setelah saya kan menyimak ya Pak ya, kan belum Betul. bisa menggunakan laptop ini. Nah, Mangga. jadi saya dengarkan kan warnanya kan berubah, ada yang tadi abu-abu, merah dan sebagainya. Nah, supaya nanti warnanya sesuai yang di start ya berarti laptopnya. Ya, betul. Jadi caranya itu pertama periksa dulu kliennya Ya? Ya, periksa dulu settingannya. Kalau settingannya sudah benar gitu kan ya, sudah di restart, itu kemungkinan sudah dalam jaringan yang sama, itu kemungkinan besar di jaringan. Ini contoh yang saya nih, dari tadi nyala gitu kan ya, karena sudah lama nih, tadi merah, sekarang kuning nih, lihat ya. Oh sebentar, saya share dulu. Berapa maksimal komputer itu sebenarnya mengikuti maksimal jaringan Pak biasanya. Kalau dalam jaringan itu misalkan maksimalnya 40, nah kita masih bisa mantau yang 40 itu ya, sepanjang kapasitas dari si si komputer itu sendiri yang ada di lab itu, gitu ya. Oke. Boleh Bapak Ibu sambil bertanya lagi, silakan ya. Berapa bandwidth minimal untuk bisa memantau 3 plan dengan lancar apa yang berbeda? Betul ya. Jadi begini, bandwidth minimal itu sebenarnya ya memantau 35 klien. Jadi kalau prinsipnya begini, ini kita bicara bandwidth itu karena pakai WiFi ya. Sebenarnya kalau pakai kabel mah kan tanpa internet, Ibu ya. Kalau asal terhubung dengan kabel, mau 100 komputer terhubung dalam satu jaringan, kita bisa mantau semua gitu kan ya. Selama terhubung dengan kabel, itu kan fisik. Tapi karena kita pakai WiFi, itu kan sangat tidak stabil ya. Itu kayak gitu. Nah, itu memang dipengaruhi. Misalkan komputer kita itu WiFi-nya dipakai oleh banyak orang, pasti bandwidth-nya kepake banyak gitu kan ya. Jadi kalau normalnya masih sebenarnya dengan 30 masih bisa kepantau ya, dengan bandwidth 20 Mbps, 10 Mbps masih bisa gitu kan ya. Hanya tingkat kestabilannya saja. Makanya aplikasi ini cocoknya memang benar-benar di lab yang sudah terhubung oleh komputer, kabel gitu ya Bu ya, Novita ya, begitu. Nah ini yang saya juga masih merah itu tadi, ini jaraknya jauh Bapak Ibu, saya di luar ini pakai ada gedung gitu. Jadi memang kerasa Bu Haryati juga kemungkinan itu karena jaringan ya. Oke. Nah Bapak Ibu ini kan mayoritas sudah bisa nih Bapak Ibu. Nah saya ingin menjelaskan begini, tugasnya ya Bapak Ibu. Saya mau menyimpulkan begini. Bapak Ibu kan sudah nginstal di komputer klien dan di komputer master. Nah, cara nginstalnya mah nggak usah didemokan ya. Jadi Bapak Ibu nanti bikin video. Nah, ini panduan tugasnya Bapak Ibu. Videonya singkat saja, nggak usah pakai durasi tertentu ya. Sebentar, panduan tugas. Saya kirim yang ini. Oke ya, sebentar saya buka dulu. Ada panduan tugas PDF ya. Share screen. Kok share screen? Mau kirim file ya. Saya kirim dulu Bapak Ibu. Tadi kalau nggak salah tugasnya belum saya ini ya. Panduan tugas. Nah, Bapak Ibu ini panduan tugasnya sudah saya kirim ya. Akan saya jelaskan di sini nih. Jadi tidak ngetik ya Bapak Ibu, kasihan harus ngetik, capek, mending merekam saja sebentar karena sudah ada gitu kan ya. Dugaan saya merekam harusnya lebih mudah ya. Panduan tugas. Oke, ini ada. Saya akan jelaskan di sini. Ini share screen. Nah, Bapak Ibu ini panduan tugasnya.
Sudah muncul ya Bapak Ibu di layar? Sudah. Ya. Jadi ini panduan tugas itu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu buat video singkat saja, mau pakai Zoom atau aplikasi yang lebih Bapak Ibu suka, mangga. Tahapannya begini. 1, identitas peserta. Di sini ada perkenalan Bapak Ibu. Jadi atau saya langsung di sini ya, perkenalan. Biasalah di Bapak Ibu ya, di tugas-tugas sebelumnya saya lihat Bapak Ibu perkenalkan nama saya ini, kelas ini akan menjelaskan tentang ini. Yang kedua, jelaskan di video tersebut gambaran umum Feyon. Apa sih Feyon itu? Bapak Ibu boleh pakai slide saya ya. Feyon adalah apa? Dijelaskan oleh Bapak Ibu. Kemudian persiapan download yang tadi Bapak Ibu cara ngecek spesifikasi komputer ada kan ya? 64 bit atau 32 bit. Ngerti Bapak Ibu maksudnya ya? Yang itu? Yang bagian 3 itu? Oke. Kalau komputer kita 64 bit, maka download yang 64. Kalau komputer kita 32, downloadnya 32. Kurang lebih menjelaskan itu. Nah, setelah itu diinstal. Nah, kan begini nih Bu videonya ya. Sebentar. Saya terhalang ini nih. Nah, gini, di videonya itu perkenalan. Oke, jadi Ibu kenalkan, kemudian habis perkenalan, berikutnya gambaran umum Feyon, boleh pakai slide saya, Ibu jelaskan. Persiapan download yang tadi Bapak Ibu, 64 aplikasi, 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini tahapan. Bapak Ibu pakai slide ini. Ada 5 tahap untuk melakukan monitoring. Sebentar ya, saya ganti ini nomor 5. Oke, Bapak Ibu jelaskan di video ini. Ada 5 tahap. Yang pertama, kita harus nginstal Feyon di komputer master. Untuk menginstal, kebetulan sudah diinstal, Bapak Ibu bisa lihat di link YouTube ini. Gitu saja ya. Yang kedua, konfigurasi Feyon di komputer master. Yang ketiga, instalasi Feyon di komputer klien. Caranya lihat di video ini. Yang keempat, konfigurasi Feyon di komputer klien. Dan yang kelima, monitoring. Jadi yang Bapak Ibu demokan itu adalah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Gitu ya. Nginstalnya mah nggak usah gitu kan ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengkonfigurasikan Feyon nomor 2 nih? Konfigurasi Feyon master. Yang ini Bapak Ibu. Nih, saya share screen dari komputer yang ini. Oke, share screen di sini. Nah, Bapak Ibu menjelaskan buka konfigurasi Bapak Ibu Feyon konfigurator. Kan ada ya. Bapak Ibu tinggal menjelaskan ini. Berikut cara mengkonfigurasi Feyon di komputer master. Klik bagian general. Pilih bagian K. Ngerti Bapak Ibu? Yang tadi Bapak Ibu lakukan, dijelaskan ulang. Gitu. Setelah itu, pindah ke Authentication Key. Disinilah Bapak Ibu kita akan membuat pasangan kunci, public dan privat. Caranya bagaimana? Klik ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu menjelaskannya. Set, direkam itu. Nah, ini di klien, di master, kemudian di klien konfigurasinya. Setelah itu baru Bapak Ibu demo monitoringnya. Nah, di sini dijelaskan Bapak Ibu uraian tugasnya, perhatikan di sini ya. Ini sudah di-share-kan ya tadi. Sebentar Bapak Ibu kalau ada backsound yang ini ya memang di sini. Nah, ini penjelasan konfigurasi master. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu satu komputer ya, satu komputer itu sudah diinstal di videonya, sudah ditunjukkan konfigurasinya, tapi komputernya hanya satu, nggak apa-apa. Nilai maksimalnya di 80, minimal 76. Nah, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke penjelasan konfigurasi klien, berarti di kliennya sudah diinstal ya. Tahap 1, nginstal di master sudah, konfigurasi master sudah. Nginstal di klien sudah, konfigurasi klien sudah. Tapi Bapak Ibu tetap saja kuning, tetap saja ungu atau merah, tetap saja abu-abu sampai hari dikumpul Kamis. Maka maksimal nilai Bapak Ibu 81 sampai 85. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berhasil monitoring dan lengkap Bapak Ibu mendemokan semua fiturnya di video tersebut, maka nilai Bapak Ibu ada di rentang 86 sampai 100. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana untuk memfasilitasi itu? Jadi Bapak Ibu, insya Allah saya akan memberikan Vicon tambahan untuk hari Selasa ya. Hari Selasa jam 15.30. Selasa jam 15.30 ada Vicon tambahan. Apa sih agenda utama Vicon tambahan? Agendanya adalah
Bapak Ibu semaksimal mungkin kerjakan dulu untuk koneksi 2 itu ya. Jadi kalau sudah beres fast Vicon tambahan itu Bapak Ibu tinggal melapor saja, Pak saya sudah. Maka yang sudah boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Betul ya Bapak Ibu? Paling cuma 1 menit juga nggak nyampe gitu kan ya. Nah, lalu buat apa Vicon tambahan? Kita ingin membantu Bapak Ibu yang belum beres gitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, itu. Jadi Bapak Ibu jangan nunggu hari Selasa supaya dipandu. Nggak usah. Kerjakan saja. Karena videonya sudah ada semua Bapak Ibu. Sudah lengkap. Mau bertanya apapun Bapak Ibu ke saya, silahkan jawabannya ada di video. Nah, begitu maksud saya ya. Silahkan putar ulang saja video. Mudah-mudahan Selasa itu Bapak Ibu sudah beres. Gitu kan ya. Jadi tinggal laporan saja. Pak, sudah. Oke, silakan boleh meninggalkan Zoom. Yang belum, kita akan bantu semaksimal mungkin. Karena kan dikumpulnya mah Kamis ya. Kamis malam terakhir. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, begitu. Alhamdulillah tidak ngantuk ya. Karena dipaksa sama saya buat pakai komputer terus. Mangga. Yang mau nanya mangga. Pak, merekamnya itu bagusnya pakai aplikasi apa ya? Bagusnya yang Ibu mudah saja. Nah, menurut saya pakai Zoom enak. Kalau Ibu pakai aplikasi lain, pakai aplikasi yang Ibu bisa saja ya. Boleh pakai PowerPoint yang divideokan juga kan bisa ya Bu ya. Nah, itu kayak gitu. Pokoknya mana yang mudah saja. Nah, kalau videonya sudah jadi, memang saya merekomendasikannya diupload ke YouTube saja ya Ibu. Tapi yang unlisted itu ya, yang biasa Bapak Ibu ditugas lab lain ya. Itu lain. Nah, yang di-upload di LMS-nya itu kan file PDF yang ada tulisan identitas sama link YouTube-nya. Nah, link YouTube itulah yang akan saya periksa, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau di Google Drive juga boleh, asal sayanya dikasih hak akses. Kebanyakan kalau di Google Drive pas saya buka nggak bisa dibuka, gitu ya. Itu. Begitu. Ada lagi silakan. Dikumpul di LMS ya, betul. Di LMS. Ibu bikin file PDF, identitas, di situ ada link. Pak, ini link tugas saya videonya. Nah, nanti saya klik link itu. Di play di sana. Ya. Ada, sudah jelas ya Bapak Ibu, grade-grade tugasnya gitu kan ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa ke sekolah, nanti mau yang basis 1 komputer, boleh dipakai di komputer ya. Atau ada komputer anak yang sudah terkumpul, atau suami istri, mangga dipakai, boleh. Gitu kan ya. Pak, berarti yang nomor 5 itu monitoring dan controlling komputer klien dari komputer server, intinya endingnya itu sampai tampilan komputer klien muncul di komputer server itu ya Pak ya? Betul. Jadi Ibu tuh begini di video. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah cara monitoring komputer klien dari master. Yang pertama adalah remote view. Remote view digunakan untuk melihat komputer klien dari komputer master. Caranya begini. Klik, nah ini tampilannya. Yang kedua, ngirim pesan. Berikut adalah fitur ngirim pesan dari master ke klien. Begini caranya. Klik, nah, didemokan semua fitur itu, Bu. Semakin didemokan semua. Betul, semakin itulah kenapa rentang nilainya ada di 86 sampai 100. Kalau yang lengkap berarti sampai 100. Kalau hanya terhubung, tidak didemokan semua, ya maksimal 86. Kurang lebih begitu, Bu, supaya fair ya penilaiannya. Silakan, ada lagi, Bapak Ibu. Bapak. Enggak, Ibu Lili. Bisnis, Oh iya, Bu. yang prestis. Yo, siap, Ibu. Ibu Lili bisa masuk nggak yang kliennya, Bu? Sudah. Mana komputer Ibu? Yang mana? Yang klien? Klien nggak bisa masuk ke Zoom, Pak. Padahal masuk. Kalau masuk saja, Bu, biar kita bantu langsung. Nggak apa-apa, Bu. Waktunya masih banyak kok. Masuk ke Zoom nanti akan di-approve sama kita ya, Pak Yaser ya, sama ini akan di-approve. Namanya bukan saya, nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa tuh, Ibu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Takut dikeluarkan. Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh. Sok boleh aja. Ya? Iya, boleh, Bu, nggak apa-apa. Sok aja nanti. Nama ini, Pak. Ya ganti nama aja. Atau nggak diganti juga nih pasti. Yang masuk itu adalah pasti kita boleh. Mangga, Bu. Bentar. Ini luar biasa semangat semua ya. Habis lebaran, liburan.
Mantap. Enggak, Bu Lili ya. Jadi Bapak Ibu yang merah kuning ya, ini saya coba nih. Ini saya karena jauh juga ini kan pakai WiFi. Kalau tadi pagi bagus sih. Oh, sekarang mungkin pada make juga saya, jadi merah terus nih sebentar. Sambil ngecek yang saya. Feon Master. Tuh masih merah juga saya. Tadi ada pertanyaan kan. Enggak. Halo. Ibu Lili udah masuk? Tidak, Pak. Yang mana? Yang satu di mute, Bu. Yang satu di mute, Bu. Yang komputernya yang mana, Pak Yaser? Yang satu lagi, komputer Bu Lili. Yang Najwa, Pak. Najwa. Oke. Yang Najwanya di share screen aja, Bu. Nah, kita bantu yang klien ya. Oh iya, Najwa itu. Ya. Mangga, Bu. Share screen, Bu. Kita bantu ya, konfigurasi. Udah kelihatan. Ada, oke, siap. Diklik kotaknya ya, Bu. Kotak yang sebelah tanda silang itu, Bu, biar besar. Oke, siap, Bu, ya. Umum sudah diganti ke, bagus, Bu. Sekarang kunci otentifikasinya diklik, Bu. Sip. Iya, oke. Nah, flash disk Ibu yang tadi masukkan di komputer ini, Bu. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, klik. Oh, bukan. Oh, ini tadi klien ya. Impor kunci, Bu. Impor kunci. Sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan. Ada impor kunci sebelah kanan. Kanan. Ke atas. Kayaknya ketutup deh ya, di sananya ya. Impor kunci, Bu. Ada tuh. Nah, itu. Mana, Pak? Ketutup itu pasti. Nah, kelihatan, Bu, ada impor kunci? Nggak kelihatan, pasti ketutup layar zoom-nya ya kayaknya, Mbak. Ibu boleh nggak ngelihat zoom-nya, Ibu mah? Ibu mah ke sini aja, sok nggak apa-apa. Ada tuh impor kunci, Bu. Bentar ya, Pak ya. Ya. Impor kunci, ada, Bu? Impor kunci di bawah. Dikecilkan saja Pak layarnya, dikecilkan biar kelihatan. Yang itu klik. Itu Bu, ada impor kunci? Impor ini ya. Ya, sip. Oke. Impor kunci. Buka yang di flash disk, Bu. Cari tadi ada Lili Public. Klik USB drive. Oke, cari ke bawah. Nah, ada Lili Public Key. Klik open. Oke, Bu. Oke. Oke lagi. Oke, sip. Lalu sekarang klik lokasi and komputer, Bu. Sebelah kiri, Bu. Klik lokasi and komputer. Ya. Nah, ini harus diperbesar, Bu. Biar kelihatan. Oke, ada tanda plus sebelah kiri, Bu, di location-nya. Oke. Nah, double klik lokasi barunya. Nah, nama lab-nya tadi apa, Bu? Lab Lili ya, Bu ya? Semua. Ya, huruf kecil semua. Lab Lili. Oke, sip. Lab Lili. Oke, udah, Bu. Apply aja langsung, Bu. Apply. Yes. Nah, ini kan sudah ya, Bu ya. Nah, Ibu stop share yang ini. Sekarang Ibu share dari komputer yang Ibu, yang pakai Zoom tadi, Bu. Yang ini stop share aja, Bu. Nah, sekarang mangga komputer Bu Lili yang ini dipakai sharing, Bu. Di-share semua ya, Bu ya, biar bisa kita pandu. Sudah, Pak. Ya, di-share, Bu. Share screen.
yang di-share-nya screen semua biar bisa kita lihat. Terlihat, Pak? Belum, Bu, belum. Coba klik share screen, pilih yang screen. Oh, pilih yang screen. Ya, pilih yang screen biar semua. Bentar. Udah, Bu? Udah bisa? Ada share screen-nya kan di situ, Bu? Ada, Pak. Ada, ya, ya. Coba diklik. Share screen, klik. Sudah, klik. Pilih itu yang pojok kiri atas itu, screen ya, tulisan screen. Pojok kiri atas. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sebentar. Ibu tadi yang itu share screen yang di sana tadi bisa, Bu? Yang di komputer satu. Yang di sini caranya sama. Coba. Share screen. Nggak ada di sini, Bapak. Nggak ada. Di bawah itu, Bu, share screen. Tutup aja semua, Bu, aplikasinya kecuali Zoom. Nah, ini ada, Bu. Oke, sip, ada. Sebentar, masih belum. Oke, ini sudah ada ya. Oh, Leblily-nya ada 2. Oke, berarti yang dipakai Leblily yang aneh. Sebentar, Ya, saya mau ngecek konfigurasinya dulu ya, Bu ya. Klik general dulu, Bu. Tolong klik dulu general. General. Oke, sudah key boleh. Authentication key-nya langsung yang gambar kunci, Bu. Ya. Oke, Lily privat, Lily public. Oke, location and computer. Oke, tadi ya Leblily berarti yang dipakainya nih. Leblily. Yang kecil semua. Betul, Bu. Coba klik yang Leblily besar, huruf besar itu, Bu. Ini mah dihapus saja, Bu. Di remove tuh di bawah yang ada tong sampah di bawah. Nah, ada tong sampah kan ya? Ya. Nah, itu remove. Sip. Sebentar. Kok Ya, kehapus sudah. itu? Enggak, Pak. Jadi Coba digeser ke atas lagi. Oh, itu jadi kehapus itunya, nama itunya, Bu. Iya. Sebentar. Oh, berarti masukkan lagi di sini, Bu, nama. Klik tanda plus, Bu, di sebelah kanan. Ada tanda plus, itu diklik. Ya, sip. Double klik new komputernya, Bu. Nah, yang tadi, Bu, punten, nama komputer yang tadi kehapus dimasukkan, Bu. Harus sama ya. Ada di... Ya, boleh diingat-ingat di mana. Aduh. Tadi sudah dicatat, Bu, namanya. Tuh ada tuh, laptop yang itu ya, Bu ya? Iya. Oke. Itu di copy semua, Bu. Laptop, betul. Laptop 55 itu, copy. Ya, kembali ke yang tadi, Bu. Di double klik. Ya, paste. Double klik dulu. Terus, paste aja di situ, Bu. Itu tambah L di depannya, Bu. Tadi L-nya nggak ke bawah. L besar ya. Sekarang double klik, Bu, itu. Double klik. Terus, atau di copy aja semua. Tadi gimana? Sip. Klik kanan. Copy. Pindah ke tengah. Double klik. Klik kanan. Paste. Oke. Paste. Sip. Apply, Bu. Apply yang di bawah. Apply yang di bawah. Ada apply? Kelihatan, Bu? Tutup lagi.
Ibu nggak ngelihat ya, kita mah yang jauh ngelihat di sini, Bu. Sip, apply, ya, sip. Yes. Nah, tunggu sebentar ya. Kalau sesuai prosedur, ini harusnya bisa jalan langsung ya, Bu ya. Dan semua konfigurasi sudah benar. Nah, muter dulu, biarkan dulu sampai selesai. Oke, sekarang klik logo Windows yang di bawah tuh, Bu. Nah, di pojok kiri bawah, Start. Nah, klik. Buka Feyon Master tuh yang di atas, yang gambar mata, Bu. Oke, klik. Muter dulu. Oke, Feyon. Ini monitoringnya ya, Bu ya. Nah, kita coba lihat. Komputer kliennya sedang nyala kan ya, Bu ya? Nyala, Pak. Oke, sip. Lah. Nah, klik location and computer, pojok kiri bawah, Bu. Ini ya, Pak. Iya, betul. Oke, centang lab lilinya. Oke, biru, sebentar. Dia sedang koneksi dulu. Kuning. Orange. Ya, tadi abu, kuning, kayak gitu ya. Nah, itu nanti bisa di itu, Bu. Sama seperti ini ya. Ini kan sudah sama, itu semua. Ini bisa jadi, sekarang coba komputer Ibu yang satu lagi, yang klien itu di restart, Bu. Di restart dulu, Bu. Ya, Pak. Nah, silakan di restart. Yang ada di Zoom ini kan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, memang jaringan. Karena kalau WiFi mah apa namanya sensitif sih koneksinya. Mudah-mudahan nanti pas di apa namanya pas di restart jalan. Oh, ini Pak. Apa? Yang komputer ininya kliennya. Yang komputer kliennya kenapa, Bu? Kalau itunya downloadannya ke hub. Oh, harus jaringan yang sama, Bu. Jadi laptop Ibu sekarang koneksinya ke WiFi, Bu? Iya. Ya. Nah, yang WiFi-nya apa namanya? Namanya ini, Pak. Nama saya Lili. Iya, berarti yang laptop klien juga harus ke itu, Bu, ke Lili juga. Nah, kalau begitu jangan dulu restart, Bu. Coba ganti ke Lili juga. Dia koneksinya ke Lili. Nah, ingat Bapak Ibu ya, ini harus satu jaringan yang sama. Takutnya yang lain kasusnya juga sama. Ya. Coba pindahkan yang klien itu koneksinya ke yang Lili juga, Bu. Bentar, Pak. Ya, sudah, Pak. Sudah ke Lili? Sudah ke Lili. Sudah ke Lili belum yang kliennya? Sudah ke Lili. Sudah. Oke, di uncentang dulu, Bu. Yang lab lilinya jangan dicentang dulu. Diklik lagi sama Ibu. Iya. Kemudian centang sekarang. Itu, Pak. Bentar, ini proses dulu nih. Masih. Iya. Itu berarti ini sudah sama-sama ke lab lili ya, Bu ya? Iya. Oke, sekarang boleh di restart, Bu. Yang kliennya saja, Dengan sudah muncul kuning ini sebenarnya secara jaringan udah ini ya, tinggal stabil aja. Sedang di restart, Bu, itu? Sedang. Oke. Ya, Pak. Siap. Nah, itu kan mati, Bu. Berarti ini Iya, secara mati. jaringannya sudah nyambung, Bu. Itu ciri mati itu warnanya abu-abu salah satunya. Nah, nanti itu kan lagi proses restart ya, Bu ya. Iya. Nah, nanti biasanya kuning lagi. Kalau jaringan bagus itu langsung muncul harusnya. Ini jaringannya ini, Pak. Mungkin bisa jadi. Itu berarti Ibu tethering ya, Bu ya? Hat-trick ya, Pak. Iya betul, Bu. Jadi nanti kalau misalkan coba sore atau malam kalau sekarang nggak nyambung, asal settingan udah benar jangan dirubah-rubah dulu, Bu. Itu siapa tahu jaringan. Karena kita pakai WiFi nih yang apalagi ke ini ya. Ini saya pakai kabel juga cuman emang terhalang gedung ya, terhalang tembok. Tadi merah. Kalau pagi-pagi jalan.
Terus banyak yang make juga ngaruh, Bu. Itu komputernya sudah nyala belum, Bu? Belum, Pak. Baru. Belum ya. Karena di sininya masih biru. Nanti bergerak biasanya kuning dan seterusnya. Ibu Haryati udah bisa itu. Bu Haryati tadi bisanya gimana? Tadi kan merah ya kalau nggak salah Bu Haryati itu. Halo Bu Haryati. Tadi itu Bu Haryati kalau nggak salah merah itu. Itunya. Iya Pak, merah tadi Pak. Tadi merah, terus dibagaimanakan Bu? Bisa jadi nyambung? Saya install ulang dua-duanya Pak. Mungkin, oh, diulang dari awal lagi? Ya, diulang dari awal lagi. Iya. Asal prosedurnya benar itu mah kayak gitu nggak apa-apa, bagus Bu, bisa. Iya Pak, Alhamdulillah udah bisa Pak. Ya, Makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah ini memang lama ya Bu Lili ya, ngerestarnya ya? Iya, nggak apa-apa. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kalau udah nyala gimana, Pak? Nah, kalau udah nyala nanti tunggu aja dulu, Bu. Kayak gitu kan ya. Kalau sudah nyala stabil tetap nggak berubah di sini, itu kemungkinan di jaringan, Bu. Kayak gitu ya. Dengan asumsi tadi, ya, dengan asumsi tadi settingannya sudah benar. Jadi nanti coba kalau pas tidak trafficnya tinggi, malam Ibu coba buka, kalau jalan berarti selesai. Ya. Kalau enggak, itu biasanya ada settingan yang kurang ini. Ibu ya? Ya, Pak. Oke, secara Makasih, tahapan Pak. udah sama-sama Bu, sama-sama. Nah, baik Bapak Ibu, boleh stop share Bu Lili, nanti kabarkan ya kalau sudah jalan ya, kabari kita. Jadi Bapak Ibu, nah begitu ada banyak aplikasi ya, bukan hanya Feyon, ada yang lain. Nah, ini kan sesuai peruntukannya, punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi ini sebenarnya tanpa internet ya, harus pakai kabel juga bisa. Jadi di lab itu nggak ada internet bisa, asal terhubung jaringan dan satu jaringan yang sama. Nah, kenapa saya pakai WiFi? Ya karena kan Bapak Ibu di rumah jaringannya pasti nggak pakai kabel, tapi Bapak Ibu punya WiFi, ya kita manfaatkan gitu kan ya. Jadi intinya syarat terhubung dalam jaringan itu bisa dua, pakai kabel atau tanpa kabel. Nah, jadi Bapak Ibu saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak Ibu ada di tempat umum menggunakan WiFi yang sama, sebut saja yang gratisan, itu hati-hati karena kita sedang berada dalam satu jaringan dengan orang-orang tersebut, gitu kan ya. Nah, barangkali Bapak Ibu di laptop punya data yang di-share, padahal itu data penting bisa diambil orang. Bahkan kalau yang nakal, dia bisa masuk dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, metode yang kita gunakan di sini adalah metode penyadapan, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya menyadap, karena dengan cara apa? Kita menanamkan di komputer yang akan disadap dengan flash disk tadi, gitu kan ya. Nah, jadi secara tidak sadar, si siswa kita itu atau laptop kita yang satu lagi itu adalah sudah tertanam, terpantau kalau dalam satu jaringan yang sama, gitu kan ya. Nah, jadi kalau di lab nanti kan ada petugas komputernya, kalau petugas komputernya kita install semua, Feyon-nya semua, lalu tanamkan flash disk itu, maka otomatis laptop kita bisa mantau, karena kunci yang dipasangnya kunci publik dari laptop kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin seperti ini, misalkan, Pak, bagaimana ya kalau saya ingin memantaunya itu pakai internet, Pak. Jadi saya sedang di sekolah, bisa memantau anak belajar, bisa dari handphone, bisa mengendalikan, itu bisa juga ya, ada banyak aplikasi lain. Nah ini Bapak Ibu kalau sempat boleh buka TeamViewer ya, TeamViewer. Boleh, itu lihat di video-videonya gitu ya. Nah kalau TeamViewer mah lihat di handphone Bu, Bapak Ibu lihat. Dia sedang buka komputer, sedang apa, lihat YouTube, sedang nonton film apa. Kalau perlu dimatikan aja dari handphone kita juga bisa ya. Dari manapun sepanjang terhubung ke internet. Nah itu boleh TeamViewer ya. Semua punya kelebihan, punya kekurangan. Cuman kalau pakai TeamViewer, semua orang tersadari bahwa kita diawasi gitu kan ya. Beda dengan yang ini, dengan metode sistem ditanam ini ya, disebutnya menyadap ya. Jadi Bapak Ibu nanti minta izin ke anak-anak ya, nah ini laptopnya disadap gitu ya, ke suami, ke istri gitu ya. Jangan. Jadi sekarang laptop suami istrinya sudah disadap Bapak Ibu ya, gitu. Cuman bukan disadap, ini latihan monitoring gitu aja lah pura-puranya gitu ya. Jadi nanti kalau WA-an itu Bapak Ibu kebuka semua itu ya, silakan aja Bapak Ibu pantau. Tapi jangan nyalahin saya gitu ya. Nah itu secara ilmu ya Bapak Ibu, jadi ini adalah monitoring, nah, begitu. Jadi fungsinya ya tadi optimalisasi lab gitu kan ya. Nah, tetapi memang yang namanya nyadap
tanpa izin, kecuali orang-orang yang di bidang hukum, polisi, itu memang dia punya aturan. Menyadap, ada kasus tertentu ya, KPK di kita nyadap, ada aturan gitu kan ya. Kalau secara privasi tidak boleh, nyadap itu melanggar gitu kan ya. Nah, tapi kalau dalam konteks lab, pemantauan, monitoring itu sah dalam konteks aturan laboratorium. Begitu ya Bapak Ibu. Mangga kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, ini alhamdulillah nih yang penting tidak ngantuk ya padahal terakhir. Atau malah tambah ngantuk, saya nggak tahu nih. Yang jelas siap-siap habis ini bantal dan guling menanti ya, nggak mau tiduran. Ini pulang mudik langsung kita standby ya Mas Yaser ya. Ini luar biasa nih semangatnya, saya salut ini. Iya Bapak Ibu, ya, ada silakan. pertanyaan lagi? Masih ada 10 menit nih, silakan ya. Terkait tugas boleh ya Bapak Ibu, silakan ya. Jadi intinya, enggak Ibu Nisa. Iya, sedikit Pak. Ini Mbak tentang teknis untuk rekam layar tadi, kan berarti kan 2 komputer tuh, komputer server dan klien. Nanti untuk merekamnya kan 2 komputer gimana itu Pak? Belum kebayang. Iya, kalau saran saya mah 1 komputer saja Bu. Kalau Ibu sudah terhubung kan melihat komputer kliennya bisa di server kan ya Bu ya? Oh iya. Kan Ibu misalkan begini, berikut adalah cara mengkonfigurasi klien. Ya dipakainya di komputer master saja. Kan bisa di remote ya. Bisa di remote, bisa dikontrol, itu sekaligus mempraktekkan itu. Jadi menjalankan komputer kliennya langsung di komputer master. Itu kan bisa begitu ya. Oh gitu ya Pak ya. Ya, betul. Berarti Pak untuk berarti menu-menu controlling yang mau kita demokan ada di klik kanan itu semua Pak? Iya, ada di klik kanan.